welcome back to my YouTube channel. Nama saya Dr. Hewan Lavinta Viena. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan 10 tanda atau 10 ciri-ciri kalau misalkan kucing kalian sakit dan harus dibawa ke dokter hewan segera. Kenapa? Karena penyakit itu tidak mungkin sembuh sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kalian segera bawa ke dokter hewan, kemungkinan untuk sembuhnya pun juga semakin besar dan biayanya pun juga akan menjadi lebih sedikit dibandingkan kalau kalian tunda-tunda, maka penyakitnya akan semakin parah, biayanya juga banyak yang dikeluarkan dan kemungkinan untuk survive-nya itu rendah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nih satu atau dua ciri-ciri yang nanti akan disebutin, harus segera dibawa ke dokter hewan. Oke, kalau misalkan kalian penasaran, stay tune. Yang pertama, ini ada penurunan nafsu makan. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan kucing kalian kok makannya sedikit banget ya, biasanya banyak kok hari ini atau udah 2 hari ini makannya sedikit atau bahkan nggak mau makan. Nah itu udah fatal banget ya. Kucing itu sangat sensitif, jadi dia itu kalau misalkan nggak mau makan pasti ada sesuatu yang nggak enak di badannya. Nggak pernah ada nih kucing yang sakit tapi lahap makannya itu nggak ada. Itu udah sinyal yang sangat kuat gitu ya, kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi di kucing tersebut gitu ya. Dan kalau misalkan kalian sudah coba kasih makan wet food gitu ya, nggak mau juga, itu udah salah satu ciri-ciri kalau misalkan kucing kalian sakit dan harus segera dibawa ke dokter hewan. Yang kedua, ini kalau misalkan kucing kalian terlihat lemas, biasanya dia aktif lari-larian, terus mendadak hari ini tuh dia lemas, terus abis itu nggak semangat, nggak lari-lari, kayak diem aja. Nah itu merupakan salah satu ciri kalau misalkan kucing kalian sakit dan harus segera dibawa ke dokter hewan. Yang ketiga, kalau misalkan kucing kalian melakukan abnormal behavior. Maksudnya apa? Jadi perilaku yang tidak semestinya dia lakukan atau tidak biasa dia lakukan. Ini balik lagi sih, kalian lebih bisa menilai kucing kalian sendiri kan, perilakunya itu seperti apa. Tapi kalau tiba-tiba nih, misalkan yang pertama, dia itu friendly ke kita, selalu ada, tapi suatu hari dia itu ngumpet terus gitu kan, sendirian terus. Nah itu kalian patut curiga, karena ya dulunya kan di alam liar si kucing ini itu banyak musuhnya. Jadi kalau misalnya dia itu sakit, dia itu nggak mau memperlihatkan diri dia itu sakit, dia lebih baik ngumpet atau menyendiri. Nah itu kalian patut curiga. Kemudian misalkan kucing kalian itu pendiam, tapi suatu hari dia jadi berisik sekali gitu ya, ngeong-ngeong terus. Nah itu kalian juga patut curiga. Mungkin juga kucing kalian itu ngeong-ngeong terus biasanya, tapi suatu hari kucing kalian itu jadi pendiam. Nah itu kalian patut curiga juga. Abnormal behavior selanjutnya, misalkan kucing kalian jadi over grooming ya. Grooming itu kan biasa, tapi kalau terlalu banyak dia grooming, terlalu banyak jilat, itu juga patut dicurigai. Kemudian juga kalau misalnya dia suka garuk-garuk yang berlebihan ya, mungkin di daerah telinga, itu bisa jadi tungau telinga. Jadi kalian juga harus curiga. Next, itu ada leleran yang keluar dari mata atau dari hidung atau misalkan dari telinga atau dari mulut. Pokoknya sesuatu yang kalian itu lihat tadinya nggak ada gitu ya, tapi kok sekarang ada. Atau mungkin juga misalkan nih jenis-jenis yang Pycnus gitu ya, kayak Persia, Pycnus atau exotic short hair gitu kan, memang kan dia mengeluarkan cairan yang banyak gitu ya di matanya. Tapi kalau misalkan pada suatu hari yang keluar itu kok banyak banget, itu mungkin jadi salah satu tanda juga kalau misalkan kucing kalian itu sakit gitu ya. Jadi kalian sendiri yang harus jeli untuk melihat kucing kalian. Ada diare ya, jadi kalau misalkan kalian nggak habis ganti pakan ya untuk kucing kalian, tapi kucing kalian itu diare, berarti ada sesuatu yang terjadi di pencernaan kucing kalian ya. Penyebab diare itu macam-macam ya, bisa karena cacingan, bisa karena virus, bakteri, bisa karena protozoa. Jadi kalian harus segera bawa kucing kalian ke dokter hewan supaya ditangani sesuai dengan penyakitnya atau penyebabnya. Next, kalau misalkan kalian melihat kucing kalian itu muntah,
terus intensitasnya juga sering gitu ya, kalian harus segera bawa ke dokter hewan. Kecuali kalian lihat ya muntah dari kucing kalian itu merupakan muntah bulu atau hairball, itu masih normal gitu ya. Tetapi kalau misalkan muntahnya itu warnanya kuning terus nggak ada hairballnya, nah itu kalian harus segera bawa ke dokter hewan. Itu ada pupu dan pipi sembarangan ya, selayaknya kucing itu pupu dan pipi di litter box ya kan. Kalau misalkan ternyata suatu hari kalian menemukan kucing kalian tidak pipi dan pupi di litter box, itu kalian patut curiga. Bisa jadi ada masalah di perkencingannya atau di pencernaannya yang membuat mereka itu tidak bisa pupu atau pipi di tempatnya. Next, ini kalian harus curiga kalau misalkan kucing kalian bau mulut ya. Bukannya bau amis, bau karena setelah makan wet food ya, tapi ini bener-bener yang bau gitu ya, baunya tuh beda. Dan kalau misalkan kucing kalian biasanya itu mulutnya nggak bau, tapi suatu hari mulutnya itu bau banget, nah itu kalian harus curiga. Takutnya ada masalah di saluran pernapasan, atau mungkin di mulutnya sendiri, atau mungkin ada ulcer, atau ada masalah di giginya kayak karang gigi gitu. Jadi kalian patut curiga dan harus segera bawa ke dokter hewan. Yang ke-9 ini ada dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Dehidrasi itu kekurangan cairan. Kok bisa kekurangan cairan? Ya misalkan kucing kalian itu sakit ya, jadi nggak mau makan, tapi dia itu diare sama muntah, otomatis dia mengeluarkan cairan yang banyak, tetapi nggak ada asupan makanan yang masuk gitu ya, nggak ada cairan yang masuk. Akhirnya cairannya itu tidak seimbang. Nah itu bisa berakibat fatal juga gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dehidrasi itu jangan pernah dibiarkan. Ciri-ciri dehidrasi itu seperti apa? Ciri-ciri dehidrasi itu kalau misalkan kalian lihat kucing kalian ya, ada kelopak matanya itu seperti miring gitu ya. Nah itu ciri-ciri kalau misalkan kucing kalian itu dehidrasi. Atau cara yang kedua, kalian bisa tarik bagian dari punuk kucing kalian. Kalau misalkan dia baliknya cepet nih atau kurang dari 2 detik, berarti dia sehat atau tidak dehidrasi. Tapi kalau sebaliknya, baliknya lama atau lebih dari 2 detik, berarti dia dehidrasi. 10 itu kalau misalkan kucing kalian demam. Kalian gimana cara taunya? Bisa pegang telinga dari kucing kalian ya. Kalau misalkan kira-kira lebih panas gitu daripada suhu biasanya, kalian patut curiga. Atau kalau kalian punya termometer di rumah, kalian bisa cek dengan termometer tersebut, kemudian dimasukkan ke anus kucing kalian. Suhu normal di kucing itu 38 hingga 39,2 derajat Celcius. Kalau misalkan di atas itu berarti kucing kalian demam dan harus segera dibawa ke dokter hewan. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Semoga kalian jadi tahu gimana ciri-cirinya kalau misalkan kucing kalian sakit. Dan kalau kalian menemukan salah satu ciri-ciri yang sudah disebutkan, tolong langsung bawa ke dokter hewan supaya mendapatkan treatment yang terbaik gitu ya. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye.